Halo anak-anakku kelas 7, ketemu lagi dengan Pak Parno dalam pembelajaran prakarya. Pada kesempatan hari ini kalian akan belajar bersama tentang kerajinan serat. Untuk itu, kalian siapkan buku paket, buku catatan, alat tulis menulis untuk memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, kalian simak baik-baik dan perhatikan video pembelajaran yang akan disampaikan Pak Parno. Kerajinan serat. Pengertian dari serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi, terutama ke arah panjang. Ini gambar contoh untuk serat alam. Kapan bahan serat dikenal? Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra, di mana Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan inilah yang diolah menjadi benang untuk kebutuhan produk tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya yaitu kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi, telah berdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat flek yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan serat buatan. Hingga saat ini telah bermacam-macam jenis serat buatan diproduksi. Inilah gambar contoh serat sutra yang mendunia dan masih tergolong bahan serat alam yang mewah. Jenis dan karakteristik bahan serat. 1. Serat dari tumbuhan. 2. Serat dari hewan. Serat dari tumbuhan, serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaannya yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan ini meliputi serat dari biji. Serat dari biji contohnya biji kapas dan biji kapuk. Serat dari tumbuhan selanjutnya yaitu serat dari batang. Contohnya batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, serat batang
beringin. Serat dari tumbuhan selanjutnya yaitu serat dari daun. Contohnya serat daun mendong, serat daun nanas, serat daun pandan berduri. Serat dari tumbuhan selanjutnya yaitu serat dari buah. Contohnya adalah serat buah kelapa. Selanjutnya serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Sedangkan bulu hewan yang paling banyak diolah di antaranya adalah stapel dan filamen. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Contohnya adalah domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wol dari bulu domba. Ini contoh gambar serat bulu domba dan serat bulu alpaka. Serat dari hewan selanjutnya yaitu serat dari filamen. Filamen ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Ini contoh gambarnya. Sebagai tugas pada pertemuan kali ini, saya minta untuk mengobservasi bahan serat. Perintahnya, kalian harus menemukan bahan serat yang terdapat di lingkungan sekitar. Kemudian kalian deskripsikan manfaat bahan serat tumbuhan dan bahan serat hewan bagi kehidupan manusia. Kirim tugas kalian dengan cara memotret dan foto dikirim ke WA Pak Parno. Selain itu, kalian bisa mengumpulkan melalui link yang sudah Pak Parno tulis di video ini. Untuk lembar kerjanya, kalian bisa menyalin lembar kerja yang ada di video ini, yaitu lembar kerja 3. Apabila nanti kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian WhatsApp ke WhatsApp Pak Parno dan saya harapkan kalian mengumpulkannya melalui link yang sudah disediakan Pak Parno tadi agar tugas-tugas kalian bisa terkumpul dengan baik. Demikian tadi materi pembelajaran yang bisa Pak Parno sampaikan pada kesempatan hari ini. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, selalu menjaga kesehatan. Kansas Jaya.